أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Quran, pemirsa online, kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita dan nikmat yang berupa Al-Qur'an yang diberikan pada kita semuanya sebagai penutup jalan bagi kita untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam salawat marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, kemudian kita semuanya sebagai pengikutnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini coba kita akan sedikit membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran ditinjau dari sifatul hurufnya. Ini penting bagi kita karena sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, bacaan yang tartil. Maksudnya adalah bagaimana? Bacaan yang kita harus membaca Al-Qur'an itu dengan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, sesuai dengan sifat-sifatul huruf dan makharijul hurufnya. Makanya kewajiban bagi kita untuk membaca dengan benar, baik dan benar, atau bacaan dengan tartil. Nah, kemudian yang pertama adalah yang kita akan belajar pada kesempatan hari ini adalah tentang sifat bainiyah dari huruf hijaiyah. Ada beberapa sifat kalau kita secara umum dalam huruf-huruf hijaiyah itu ketika kita membaca Al-Quran itu ada dua sifat besar yang dipunyai oleh huruf hijaiyah. Pertama adalah sifat lazimah. Sifat lazimah ini adalah sifat yang tetap atau menetap ya, dimanapun atau keadaan apapun huruf itu maka dia tetap harus ada. Itu namanya sifat lazimah. Kemudian sifat aridah. Sifat aridah adalah sifat yang bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaannya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas sedikit bagian dari sifat lazimah, sifat yang tetap pada huruf hijaiyah. Nah, salah satu sifat lazimah yang dimiliki oleh huruf hijaiyah adalah sifat bainiyah. Bainiyah ini adalah artinya bainiyah itu antara ya. Jadi antara mengalir dan tertahannya suara. Jadi bagaimana ini antara mengalirnya suara dan tertahannya suara? Dan makanya ini kita akan coba praktekkan. Dan huruf apa saja yang mempunyai sifat bainiyah ini adalah ada 5 yang harus kita hafalkan ya. Jadi yang mempunyai sifat mempunyai sifat bainiyah ini ada 5 huruf. Kalau kita singkat itu dengan lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ra. Atau kita singkat dengan lin umar, begitu. Yang pertama adalah sifat lam. Lam, coba barangkali para pemirsa bisa perhatikan di tulisan yang tertera ya. Jadi bagaimana pengucapan lam itu sebagaimana dalam
bacaan berikut ini. Ha, hal, ti, til, ha, hal, halaka, hal ataka. Jadi ketika lam disukun, dia tidak langsung berhenti, tidak langsung hal ataka, tapi hal. Jadi dia harus tetap mengalir suaranya, antara mengalir dan tertahannya suara. Ha, hal, halaka, hal ataka, ti, til, ti, til. Jadi tidak ti, til, ti, til. Itu berhenti, namanya tertahannya suara. Itu belum mengalir, tapi harus dialirkan ya. Ti, til, tilmidun, tilkuma, al, al-azizu, al-bari'u, lil, lil bashari, lil bashari. Perhatikan di sini mengalirnya. Lil bashari, lil harami, ya, yal, yalfizu, yal'abu, ta, tal, talbasu, talqafu. Jadi tidak boleh talbasu, talbasu, harus mengalir. Talbasu, talqafu. Begitu. Jadi ini cara pengucapan dari huruf lam. Lalilubal, lalilubal. Begitu ya. Ini huruf pertama lam. Huruf kedua adalah huruf mim yang mempunyai sifat bainiyah. Bagaimana dalam bacaan berikut? A, am. Jadi ketika disukun maka kelihatan sifat bainiyahnya. A, am. Jadi tidak am, tidak am. Kalau langsung berhenti maka terputus suara, tertahan suaranya, maka itu sifat bainiyahnya belum keluar. Harus dialirkan suaranya. A, am. Ma, mam, sa, sam, gitu. Jadi kalau kita baca di baris yang di bawah ini, a, am, amsaluha, amhilhum, ma, mam, mamnunin, mamnuatin, sa, sam, samkaha, sam'akum, sam'ukum, ta, tam, tamlikuna, tamrahuna, ya, yam, yamliku, yamrahuna, yu, yum, yumsiku, yumsikuna, jam, jam'ahu, jam'ukum. Nah, demikian mim. Huruf berikutnya adalah ra. Huruf bainiyah yang ketiga ini ya. Jadi perhatikan di tulisan berikut. Ma, mar, ma, mar, mi, mir. Bedanya kalau ma, mar ini mengalir suaranya dengan dibaca tafkhim atau tebal, karena sebelum ra sukun ini ada fathah. Jadi sifat bainiyah ini keluar, huruf-huruf yang mempunyai sifat bainiyah ini keluar ketika keadaan disukun ya. Ma, mar, mi, mir, mu, mur, ma, mar, mar'aha, maryama, mi, mir, mirsamun, mirsadun, mu, mur, mursyidun, mursaha, marhamatun,
turja'u, irji'u, qaryatun, yusminu, fir'auna, fir'auna, jadi tidak terputus ya, fir'auna tidak terputus tapi tetap mengalir. Fir'auna, yasma'u, yarkudu, sam'ukum, tasliman, marji'ukum, turhamuna. Ya, demikian sifat ketiga dari huruf hijaiyah yang punya sifat bainiyah, yaitu huruf ra. Huruf berikutnya adalah sifat bainiyah dari huruf ain. Huruf ain, perhatikan di dalam teks berikut ini, ma. Jadi ketika disukun maka tidak langsung ma, tidak berhenti, tapi dia mengalir ma, mu, ma. Beda dengan ketika hamzah. Kalau hamzah karena tidak punya sifat bainiyah, dia berhenti suaranya, tertahan suaranya. Mu. Untuk membedakan antara yang bainiyah dengan tidak. Ma. Mu. Demikian. Kemudian di baris bawahnya kita bisa bedakan cara pengucapan ain yang mempunyai sifat bainiyah dengan sekaligus di sini untuk membedakan ya, yang tidak mempunyai sifat bainiyah adalah hamzah. Ma'rufan, ma'ziratan, muqsadatun, mu'minina, ya'muruna, ya'khuduna, ya'lamuna, da'wahum, tu'minuna, ya'quba, ya'kuluna, la tuti'hu, fa'ti biha, aw ba'dha, la yu'minu, ya'qiluna, wa ma'wahu, ya'lahuna. Demikian pengucapan dari huruf ain. Ya, berikutnya huruf bainiyah, huruf yang punya sifat bainiyah yang terakhir adalah huruf nun. Huruf nun ini juga akan keluar sifat bainiyahnya ketika disukun ya. Jadi perhatikan di bacaan berikut. Marratan ukhra, marratan ukhra, tan, a, i, u, an. Jadi nani, nuban. Akan nampak sifat bainiyahnya ketika disukun. Marratan ukhra. Jadi tidak marratan ukhra, tan harus mengalirnya. Marratan ukhra, nazlatan ukhra, kufuwan ahad, ghasiqin idza waqab, minhal butun. Perhatikan di sini minhal butun. Jadi ketika tu itu karena dhammah maka harus bibirnya monyong, butun. Tapi ketika nun sukun harus kembali ke sifat asal huruf, yaitu bibir ditarik, kemudian sifat bainiyahnya dinampakkan. Minhal butun, fatawalla anhum. Anhum ini juga sifat bainiyah tadi ya, mim. Fama lahu min had, ummatan wahidah, tayran ababil.
ababil. Lam, perhatikan di sini lam juga termasuk yang mempunyai sifat bainiyah ketika disukun ababil. Jadi tidak cukup hanya dengan ababil. Sifat mengalirnya belum ada, harus dialirkan. Ababil. Azabun alim. Uzran aw nuzra. Uruban atraba. Wa jannatin alfafa. Wa ma kana muntasira. Nah, demikian huruf hijaiyah yang mempunyai sifat bainiyah. Sebagai penutup di pembelajaran sifat bainiyah, ini coba kita baca untuk bacaan satu halaman ini. La ta'lamuna misla qawlihim wal arda ba'da dhalika dahaha walau sya'a laja'alahu sakinan wa atainahumal kitabal mustabina ala qulubihim wa ala sam'ihim fadakhalu alaihi fa'arafahum wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanimin wa ma amru fir'auna birasyidin. Ya, demikian sifat bainiyah sudah selesai. Ya, berikutnya kita belajar tentang sifat hamas dari huruf jaiyah. Ada beberapa huruf yang mempunyai sifat hamas yang harus kita hafalkan. Ada di situ fa, ada ha, ada sa, ada shin, ada kha, ada sad, ada sin, ada kaf, ada ta. Nah, kita belajar dulu tentang tiga huruf. Yang pertama adalah tiga huruf yang pertama adalah sa, sin, dan shin. Bisa dilihat di tampilan halaman berikut ini pengucapan dari sa, sin, dan shin. Mi, mis, ta, tas, tu, tush. Jadi tetap mengalir ketika disukun. Mi, mis, ta, tas, tu, tush. Kita baca di baris di bawahnya. Mi, mis, misqala, mus, musla, tas, tas, kunu. Jadi sin karena mempunyai sifat hamas, jadi mengalir nafas, ya, harus tetap mengalir nafas, ada udara yang keluar, maka tetap ada aliran udaranya. Tas kunu, bukan tas kunu, tapi tas kunu. Yasma'u, tashrabu, mushfiqun, islamun, ishtarahu, bustanun. Perlu diperhatikan juga di sini ketika mengucapkan bu, karena sifat dhammah itu harus moncong bibirnya. Ketika mengucapkan sin sukun maka harus ditarik kembali ke sifat awalnya. Bustanun, bushra, tus'alu, masna, miskinun,
mustaqimun. Ya, demikian 3 huruf yang mempunyai sifat hamz, sa, sin dan shin. Ya, berikutnya adalah sifat hamz yang dimiliki oleh huruf ha dan kha. Ha, hi, hu, bah. Ada suara ada aliran udaranya. Bah. Kha, khi, khu, bah. Ada aliran dari udaranya. Nah, bisa kita lihat di halaman berikut ini. Di sini dicontohkan perbedaan antara ha sukun kemudian kha sukun dan ha sukun. Kalau ha sukun di sini tidak mempunyai sifat hamz karena suaranya langsung habis. Jadi langsung habis semua nafas dan suaranya. Ya, ya. Ya, ya. Tapi kalau ha itu masih ada aliran udaranya. Ya, yah. Kha juga demikian. Yu, yuh. Ya, coba kita baca di baris di bawahnya. Ya, yah. Yah. Yahzanuna. Yahkumuna. Suaranya ha harus bersih karena di tengah, di tenggorokan bagian tengah. Yukhrijuna, yukhbaruna, yahduna, yahtaduna, muhsinun, yahmiluna, yakhtubuna, yuhra'una, fa'ahbata, yahdifuna, wa rahmatan, wal ukhra, wal sifat bainiyah, kemudian sifat hamz, wal ukhra muhlikuna, wa ma nahnu tukhrajuna, yahtaduna. Ya, jadi ini 2 sifat berikutnya yaitu kha dan ha. Berikutnya adalah sifat hamz dari huruf ta, fa dan kaf. Sekali lagi ini akan nampak ketika posisi huruf adalah disukun. Ya, yat, ya, yat, ta, ti, tu, bat, fa, fi, fu, baf, ka, ki, ku, bak. Jadi coba kita lihat, bisa dilihat di tampilan berikut. Ya, yat, ya, yaf, ya, yak, ya, yak, yat, yat, luna, yut, yut, la, yaf, yafsiluna, yufsiduna, yak. Kaf di sini perlu diperhatikan adalah karena mempunyai sifat hamz. Yak ketika disukun maka harus ada aliran udaranya. Yak, yaknizuna, yukrimuna, maknunun, mukramuna, fitnatan, fitnatuka, yaf'aluna, yafsukuna, yakfuruna, tukrimuna. Nah, ini 3 sifat huruf yang mempunyai sifat hamz. Cuman barangkali ada yang
menjadi catatan sedikit adalah untuk huruf ta dan kaf, dua huruf ini mempunyai sifat hamas dan juga sekaligus mempunyai sifat syiddah. Jadi tertahannya suara. Jadi ditekan, karena tertahannya suara maka harus ketika pengucapannya juga ditekan ta, ti, tu, ka, ki, ku. Sifat hamesnya ini nampak ketika disukun. Jadi kalau dari penjelasan guru-guru kami, untuk karena sifat hamesnya ini lebih kuat, sifat sifat syidahnya ini dia lebih kuat. Jadi ketika tidak disukun maka yang nampak adalah tertahannya suara. Di hamasnya tidak kelihatan nanti ketika disukun. Maka ka tetap ka, ki, ku, bak. Ta juga demikian, ta, ti, tu, bat. Akan nampak hamasnya ketika dalam kondisi disukun. Demikian untuk sifat dari hamas. Dan berikutnya untuk latihan kita akan lihat di tampilan berikut. Tampilan berikut untuk latihan dari sifat-sifat hamas. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini sekaligus ada sifat bainiyah dan sifat hamasnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Perhatikan di sini lam karena ada sifat bainiyah dan di sini tasydid, maka juga harus diperhatikan. Wa bussatil jibalu bassa. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qutila ashabul ukhdudi. Di sini ada sifat hamas sad. Jadi ini ada mengalirnya udara. Qutila ashabul ukhdudi. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi kalau di baris sebelumnya qutila ashabul ukhdud, itu kalau dibaca diwaqafkan. Kemudian wa azinat li rabbiha wa huqqat fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, demikian sekilas untuk pembelajaran kita tentang sifat bainiyah dan sifat hamas. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diambil pelajaran bagi kita semuanya. Ini aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Barangkali ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.